teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya yang mau Rahmawati yang bakal memandu bincang hangat kita pada hari ini. Di samping saya udah ada narasumber kita yaitu Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mungkin Pak Pres boleh langsung perkenalan sama teman-teman kita nih. Halo semuanya, perkenalkan saya Alpido, Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2025 ini, Mbak. Oke, terima kasih ya Pak Pres. Jadi hari ini kita bakal podcast ceritanya Poltekkes, Forum Komunikasi Poltekkes Kemenkes Indonesia yang bertemakan mengenal Poltekkes, kampus kesehatan yang berkualitas. Seperti itu Pak Pres. Jadi Pak Pres, sebelum kita ke pokok inti ya, di materi kita pada hari ini, saya mau bertanya nih sama Pak Pres, kira-kira ada nggak di pengalaman sebagai mahasiswa dan juga sebagai mahasiswa berorganisasi sebenarnya? Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman kita Pak Pres. Terima kasih, Mbak. Kalau berbicara pengalaman ya, sebenarnya pengalaman saya di Poltekkes ini banyak nih, terutama pengalaman baik dari menjadi seorang mahasiswa Ya. aktif maupun menjadi seorang mahasiswa yang organisasi ya. Namun kalau berbicara pengalaman sebagai mahasiswa Poltekkes sendiri itu Mbak, sebenarnya untuk masuk ke Poltekkes ini tidak ada sih dalam plan atau rencana saya, karena ya berhubung seperti siswa-siswa SMA lainnya yang setelah tamat SMA mau mencari kampus maupun perguruan tinggi untuk mendaftar ya. Nah, namun saya sudah mencari, namun saya rasa tidak ada yang cocok untuk saya. Kemudian saya lihat di brosur ada nih yang namanya kampus Poltekkes. Saya searching apa nih si Poltekkes ini. Ternyata pas dilihat sendiri, ternyata Poltekkes ini kampus kesehatan nih. Nah, makanya saya mulai tertarik untuk masuk ke Poltekkes itu sendiri, Mbak. Oke, berarti tidak ada dalam lisan Pak Pres ya untuk masuk di Poltekkes seperti itu ya. Kalau untuk pengalamannya sebagai mahasiswa berorganisasi bagaimana Pak Pres? Kan Pak Pres ini sudah menjadi Presiden Mahasiswa tahun 2025 di Poltekkes Kemenkes Bengkulu ya. Mungkin bisa diceritakan nih, mengapa nih Pak Pres ingin menjadi Presiden Mahasiswa atau adakah dorongan dukungan dari keluarga atau teman-teman sehingga Pak Pres bisa menjadi Presiden Mahasiswa? Kalau berbicara sebagai seorang presiden mahasiswa, yang tentunya seperti yang diketahui oleh banyak orang ya, bahwasanya seorang presiden mahasiswa itu pastinya akan mengorbankan waktu, yang pastinya akan sibuk dengan organisasinya sendiri yang tidak akan fokus kepada perkuliahan. Namun sebelum menjadi seorang presiden, saya juga sudah memikirkan apa saja keuntungan maupun kerugian yang terjadi jika saya menjadi seorang presiden mahasiswa. Namun melihat banyaknya dukungan ataupun support dari rekan-rekan saya di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri maupun dari rekan-rekan di luar kepengurusan BEM sendiri, dan juga ada beberapa orang mentor yang bisa saya bilang sebagai mentor ya, karena mereka juga mengarahkan saya untuk menjadi seorang presiden mahasiswa ini sendiri, dan berkat keyakinan dan juga kepercayaan mereka itulah bahwasanya saya memberanikan diri untuk mengikuti pemilihan raya di Poltekkes ini di tahun ini ya, di tahun 2025 ini Kak. Maka dari itu menjadi penyebab saya, menjadi tujuan saya untuk menjadi seorang presiden mahasiswa ini, Mbak. Ya. Oke, berarti banyak sekali dukungannya, baik itu keluarga, teman, ataupun mentor-mentor yang bisa menambah semangat Pak Pres untuk menjadi presiden mahasiswa ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita bakal ke poin inti kita nih Pak Pres. Mungkin Pak Pres bisa jelaskan ke teman-teman yang nonton nih, kira-kira apa sih perbedaan Poltekkes ini dengan kampus kesehatan yang lain gitu Pak Pres? Kalau berbicara perbedaan ya, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, bahwasanya Poltekkes ini kan merupakan kampus kesehatan. Nah, ketika warga umum atau masyarakat umum ini mendengar kata-kata kampus kesehatan, mereka biasanya akan identik dengan biaya yang mahal maupun banyaknya biaya-biaya tambahan yang tidak termasuk ke dalam UKT, Mbak. Namun untuk terkhususnya Poltekkes ini, meskipun kampus ini merupakan kampus kesehatan, tapi untuk UKT-nya itu, untuk biayanya itu tergolong murah, bisa dibilang murah ya Mbak, untuk sebuah kampus kesehatan. Betul. Oke, jadi kan biasanya itu teman-teman di luar ini biasanya statementnya itu bahwasanya kampus kesehatan itu mahal seperti itu. Benar. Ternyata Poltekkes ini termasuk kampus kesehatan yang biaya UKT-nya itu termasuk golongannya murah. Tetapi untuk fasilitas ataupun yang lainnya itu termasuk yang lengkap ya Pak Pres ya? Kalau melihat fasilitasnya sih, untuk Poltekkes ini mereka mendukung minat bakat mahasiswanya dan juga memfasilitasi mahasiswanya untuk menjadi seorang mahasiswa yang memang menjadi tujuan dari mereka itu sendiri, Mbak.
Oke, berarti tidak hanya menjadi tenaga kesehatan, tetapi untuk di bidang-bidang seperti menjadi mahasiswa organisasi ataupun di akademik juga dibantu oleh kampus kesehatan seperti itu Iya. ya. Baik Pak Pres, mungkin kalau untuk kampus seperti itu ya, mungkin untuk jurusan ataupun prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu ataupun Poltekkes Kemenkes se-Indonesia, mungkin Pak Pres tahu nih apa aja sih jurusan yang ada dan juga prodi yang ada di kampus kesehatan ini seperti itu. Kalau di Poltekkes Kemenkes Bengkulu terkhususnya Mbak Yalma, itu ada 6 jurusan ya. 6 jurusan dimulai dari jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan gizi, analis kesehatan, kesehatan lingkungan, dan juga jurusan promosi kesehatan. Ada 6 jurusan ya untuk di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kalau untuk prodinya bagaimana Pak Pres? Kalau untuk prodi, rata-rata dari 6 jurusan ini sudah memiliki prodi diploma 3 dan diploma 4, terkecuali untuk jurusan analis kesehatan, jurusan promosi kesehatan, dan juga jurusan kesehatan lingkungan. Dan juga disclaimer sedikit nih Mbak, untuk jurusan keperawatan dan kebidanan ini kan merupakan dua jurusan tertua di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yang dulunya ini berasal dari Akademi Kebidanan Bengkulu dan juga Akademi Keperawatan Bengkulu. Oh, Iya. begitu iya. Berarti untuk keperawatan dan kebidanan ini merupakan pendiri ya untuk Poltekkes Kemenkes Ya, Bengkulu. bisa dibilang. Jurusan pendiri ya, tertua seperti itu ya. Jurusan tertua. Pak Pres sendiri dari jurusan apa nih? Kebetulan saya juga dari jurusan tertua, yaitu jurusan keperawatan. Oh, dari jurusan keperawatan. Oke, bagus, 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 bagus. Jadi, kalau untuk Poltekkes ke Bengkulu ini memiliki 6 jurusan Iya. tadi, ada keperawatan, kebidanan gizi, analis kesehatan, kesehatan lingkungan, dan promosi Iya. kesehatan. Seperti itu. Kalau untuk prodinya ada 14 prodi ya, Pak benar, Pres ya? plus prodi. Oke. Selanjutnya nih Pak Pres, mungkin bisa nih bicarakan atau diceritakan untuk fasilitas yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu seperti itu. Untuk fasilitas di Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwasanya untuk fasilitas ini bisa dikatakan lengkap ya, dimulai adanya laboratorium terpadu, dilengkapi juga dengan mini teater, lab CBT, dan kelengkapan pendukung lainnya untuk mendukung mahasiswa. Itu sepertinya itu bisa dibilang lengkap ya Mbak. Dari masing-masing jurusan juga memiliki lab-labnya masing-masing, lab tersendiri. Nah, tidak digabungkan nih, misalnya jurusan keperawatan dan juga jurusan analis kesehatan, labnya digabungkan menjadi satu, tidak Mbak. Mereka dipisahkan untuk labnya. Oh, sudah punya lab tersendiri Iya, seperti benar. itu ya, untuk keperawatan ada labnya, untuk analis ada Iya. labnya, mungkin juga untuk promosi kesehatan udah ada ruang podcastnya seperti Iya. itu ya. Oke, iya sudah lengkap ya untuk Ya, sudah fasilitas ya untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini. Selanjutnya, bagaimana sih Pak Pres untuk suasana perkuliahan baik di teori maupun praktek di Poltekkes Kemenkes Bengkulu? Kalau berbicara teori nih, berhubungan Poltekkes itu politeknik ya. Biasanya politeknik itu mereka tidak ada sarjana 1, tapi biasanya digantikan dengan diploma 4 ataupun sarjana 8. Yang otomatis kan, kalau memang dari segi belajar dan juga teori praktik itu bisa dibilang 60% sarjana 8 itu praktik dan juga 40% itu teori ya. Dan juga untuk mereka melaksanakan praktik maupun teori itu biasanya nih, kalau dari jurusan saya sendiri ya, jurusan perawatan, dan saya rasa itu juga ada di jurusan-jurusan lainnya. Misal dalam 1 minggu itu kita ada 2 kali pertemuan teori dan juga 2 kali pertemuan praktik, dan biasanya itu diimbangi di setiap minggunya, seperti itu sih Mbak Ilma. Kalau berarti untuk teorinya itu 40%, praktikumnya 60%, Ya, benar seperti sekali. itu ya Pak Pres ya. Baik Pak Pres, untuk selanjutnya ini mau tanya nih, kira-kira kalau untuk peluang kerja untuk lulusan atau alumni Poltekkes Kemenkes Bengkulu atau Poltekkes Kemenkes yang lain gitu, gimana sih kalau untuk peluang kerjanya? Apakah misalnya emang harus di rumah sakit karena kita kan tenaga kesehatan seperti itu, atau emang ada nih di bidang-bidang lain seperti itu? Mungkin bisa diceritakan sama Pak Pres seperti itu. Kalau untuk peluang kerja, biasanya itu sih Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu mengadakan event tahunan yang namanya itu BICON nih Mbak, di mana mereka Poltekkes ini mendatangkan pihak-pihak dari luar negeri untuk menjadi narasumber ataupun menjadi pembicara di suatu bisa dibilang ya sejenis Seminar ya, seperti sejenis itu, seminar seminar gitu ya. Biasanya itu akan didatangkan juga mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, yang dimana mereka nantinya biasanya 1 tahun lagi ataupun 1 semester lagi mereka sudah lulus kuliah Mbak. Oke, jadi untuk kegiatan BICON itu untuk seperti webinar untuk menjelaskan peluang kerja Iya. untuk alumni yang bakal lulus seperti Iya. itu ya. Oke. Dan juga untuk alumni-alumni Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini sebenarnya sudah banyak sih Mbak yang bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau di dalam negeri sih rasanya sudah sangat banyak sih Mbak. Tapi untuk di luar negeri ini Tak kalah banyak ya. ya tidak kalah banyak. Sudah ada beberapa negara yang dari alumni Poltekkes itu sudah bekerja di sana nih Mbak. Seperti dari negara Jepang,
Filipina, Arab Saudi, dan juga Jerman kalau tidak salah Pak. Ada juga Belanda ya, Iya, sepertinya ya. Belanda, Berarti kalau untuk karir atau peluang kerjanya sangat banyak, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri kalau Iya. untuk tenaga kesehatan seperti itu. Berarti tadi ada Belanda, ada juga Jerman, Arab Saudi. Jadi untuk teman-teman nih, jangan ragu untuk masuk Poltekkes karena untuk peluang kerja tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri seperti itu. Dan juga itu disupport oleh Poltekkesnya sendiri nih Mbak. Biasanya masing-masing Poltekkes itu juga mengirimkan beberapa lulusannya itu ke luar negeri dan disengajakan untuk memang setelah lulus itu prospek kerjanya mereka diarahkan langsung ke luar negeri, tidak di dalam negeri lagi Mbak. Seperti dari jurusan kami, jurusan keperawatan itu ada yang namanya international class, di mana memang lulusan dari jurusan ini, dari prodi ini biasanya langsung dilatih dan dididik untuk bekerja di luar negeri langsung Mbak. Mereka ada juga les-les tambahan bahasa asing yang dimana ini untuk les-les ini semuanya itu difasilitasi oleh kampus Mbak. Tidak mereka membayar bimbel sendiri, tidak, itu fasilitasnya sudah disiapkan oleh kampus ya, seperti itu ya. sekali. Oke, jadi Poltekkes Bengkulu ini guys udah ada kelas internasional di mana nanti udah disiapkan untuk bimbelnya kayak itu ya, bimbingan belajarnya baik itu bahasa asing ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi kalau untuk Poltekkes Bengkulu ini udah termasuk kampus yang udah lengkap sekali ya untuk fasilitas dan juga untuk persiapan untuk lulusannya nanti. Oke Pak Pres, ada nggak nih kita kan udah menjelaskan untuk lulusan seperti itu kan yang udah kerja di luar negeri, bisa nggak nih Pak Pres ceritakan untuk kisah inspiratif seperti itu untuk kita ceritakan sama teman-teman gitu? Bisa Mbak, berhubung dari jurusan saya sendiri kemarin itu kalau tidak salah ada satu nih alumni dari jurusan keperawatan itu, dia itu sudah kerja di Jepang. Dia sudah kerja lama di Jepang, kurang lebih 5 tahun lebih lah dia kerja di Jepang, dan juga dari hasil kerjanya itu dia kembali ke Indonesia itu dia sudah bisa memberangkatkan haji kedua orang tuanya nih Mbak. Dimana kan biasanya impian seorang anak ini ingin memberangkatkan haji orang tuanya, terkhususnya yang beragama Islam ya, ataupun ingin menyenangkan kedua orang tuanya nih. Nah, dari alumni kami ini tadi mereka sudah melakukan itu Mbak, dia sudah melakukan itu, dan juga untuk gajinya itu bisa dibilang sangat-sangat lebih dari cukup ya Mbak. Dia juga sudah membangun beberapa rumah dan membeli beberapa lahan ataupun tempat-tempat yang memang mereka mau beli Mbak untuk dijadikan tempat usaha selanjutnya seperti itu. Jadi untuk lulusan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini sudah menjadi pegawai juga ya, pegawai PNS ya, PNS di Jepang, dan bisa memberangkatkan haji kedua orang tua. Dan untuk gajinya ya pasti tahu ya, udah cukup lah gitu ya. Mungkin bisa juga nih untuk Pak Pres ceritakan untuk peran mahasiswa baik itu di tingkat daerah maupun nasional, baik itu di kegiatan akademik ataupun di non akademik Pak Pres. Kalau dari tahun kemarin sih Mbak, ada beberapa mahasiswa Poltekkes ini yang mendapatkan prestasi di bidang internasional nih Mbak, bukan lagi di bidang nasional namun di bidang internasional. Seperti internasional kelas kemarin itu kalau tidak salah mereka memenangkan juara dari pembuatan aplikasi nih Mbak. Oh, udah ada yang bisa buat aplikasi guys. Jadi Poltekkes ini tidak hanya berarti tentang kesehatan, ini udah ada mahasiswa yang bisa membuat aplikasi ya Pak Pres ya. Benar sekali. Dan memang kemarin itu pas kalau tidak salah di Filipina ya, mohon koreksi jika salah, di Filipina kemarin mereka memenangkan bahwasanya pameran tersebut Poltekkes Kemenkes Bengkulu memenangkan dan menjadi juara 1 nih Mbak kalau tidak salah kemarin ya. Oh jadi udah membawa ke internasional ya untuk Poltekkes Bengkulu, jadi tidak hanya di daerah ataupun tapi sudah ke internasional seperti itu. Jadi untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini sangat mendukung aktif seperti itu ya. Ya benar sekali. Baik itu kegiatan akademik maupun non akademik. Dan juga tidak lepas dari internasionalnya tadi. Kalau berbicara dari penghargaan maupun mahasiswa berprestasi di tingkat nasional itu juga ada nih Mbak. Banyak sih cabang-cabang dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dari mahasiswa Poltekkes sendiri itu memiliki beberapa prestasi, baik prestasi di akademik maupun di bidang non akademik nih Mbak. Oke, membahas tentang non akademik nih Pak Pres. Kira-kira bisa nggak nih Pak Pres? Kira-kira untuk di Bengkulu ya, di Poltekkes Bengkulu ini sudah ada berapa unit kegiatan mahasiswa untuk UKM-nya seperti itu? Mungkin bisa nih Pak Pres sebutkan? Kalau disebutkan rasanya tidak cukup ya Mbak. Karena banyak sekali ya untuk unit kegiatan mahasiswa kita ya. Poltekkes ini banyak Mbak, tapi bisa dibilang itu lebih dari 25 UKM untuk di Poltekkes ini sendiri Mbak. Baik dari UKM bahasa, UKM kesenian,
UKM olahraga. Tapi Poltekkes ini mendukung semua jenis cabang minat bakat mahasiswa nih Mbak, tidak membatasi bahwasanya mahasiswa hanya harus berfokus pada dunia kesehatan. Tidak Mbak, di Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini mereka mendukung semua minat bakat mahasiswa nih Mbak. Nah bahkan isunya terbaru nih Mbak, Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini mau mendirikan UKM e-sport nih Mbak. Oh, Iya. seperti itu. Jadi ada UKM yang kekinian seperti Iya, itu ya, karena kita sesuai ikuti zaman Benar seperti sekali. itu ya. Oh, jadi kalau untuk UKM itu banyak sekali cabangnya, baik itu bidang olahraga, kemudian seni. Kalau untuk olahraga tadi ada badminton nih Pak Pres ya, ada poli juga. Ada voli, ada futsal, bahkan basket dan olahraga-olahraga lainnya itu ada Pak. Tenis meja pun ada seperti yang di Poltekkes. Biliar juga ada ya kalau nggak salah ya, Iya, kalau biliar untuk pun biliar juga ya. ada, iya. Oke, berarti Poltekkes Bengkulu udah lengkap banget guys, baik itu untuk fasilitas ataupun unit kegiatan mahasiswa. Jadi untuk kalian nih jangan ragu-ragu untuk masuk Poltekkes karena bakal didukung penuh oleh kampus kalau kalian punya prestasi non akademik, apalagi yang punya prestasi akademik Benar seperti sekali. itu. Oke Pak Pres, untuk udah membahas UKM gitu ya untuk unit kegiatan mahasiswa. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak Pres, kira-kira bagaimana sih harapan Pak atau pesan untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu supaya nantinya banyak diminati atau disukai oleh teman-teman kita yang di luar seperti itu. Kalau untuk pesan supaya menjadi kampus kesehatan yang diminati, sepertinya tidak ada pesan sih Mbak. Berhubung juga Poltekkes ini di Bengkulu ini sudah menjadi Poltekkes bisa dibilang sebelum mereka mendahulukan kampus-kampus lain, mereka mendahulukan Poltekkes sendiri nih Mbak. Karena melihat dari statusnya yang bergelut di dunia kesehatan, pastinya mereka suka nih, ini kesehatan nih. Kayaknya udah nggak asing lagi ya kalau kampus kesehatan ini, apalagi Poltekkes kayaknya di TikTok pun udah rame sekali ya untuk membahas untuk menjadi mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes, apalagi jangan lupa bergabung di Poltekkes Kemenkes Bengkulu seperti itu. Oke guys, jadi kita tadi udah berbincang-bincang sama Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu untuk membahas baik itu kampus ataupun unit kegiatan mahasiswanya dan juga fasilitas yang ada di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke Pak Pres, mungkin untuk bincang hangat kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya, untuk lebih mengenal Poltekkes Kemenkes Bengkulu bisa langsung follow IG Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan juga bisa TikTok Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mungkin bisa di follow semuanya ya. Mungkin Pak Pres bisa nih di follow juga Pak Pres kita. Mungkin apa sih nama IG-nya Pak Pres? Kalau untuk di Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu Polkeslu ya. Kalau untuk nama IG Poltekkes Kemenkes Iya. Bengkulu ya, dan juga ada IG BEM-nya ya Pak, Iya. Pak Pres ya, Pak Pres di Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin boleh untuk teman-temannya ingin gabung di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jangan lupa untuk follow IG BEM Poltekkes Kemenkes Bengkulu seperti itu. Benar sekali. Oke guys, jadi hari ini cuma itu saja yang dapat kita sampaikan untuk tentang bincang hangat kita pada hari ini mengenai kampus kesehatan Poltekkes Kemenkes, khususnya Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke, udah bincang-bincang banyak nih Pak Pres. Mungkin bisa nih Pak Pres sampaikan pesan untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu supaya tetap menjadi kampus kesehatan yang berkualitas dan tetap diminati. Untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu, semoga tetap menjadi kampus kesehatan terbaik di Kota Bengkulu dan tetap menjadi satu-satunya kampus kesehatan nomor 1 yang ada di Provinsi Bengkulu itu sendiri. Dengan cara tetap menjaga akreditasnya dan juga menaikkan akreditasnya sebagai kampus kesehatan dan juga tetap membangun komunikasi ataupun kolaborasi baik itu dengan internal maupun eksternalnya. Itu saja. Untuk Iya. pesan untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke guys, kita udah banyak sekali bincang dengan Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Udah banyak tahu nih kita tentang kampus kesehatan, baik itu tadi jurusannya, kemudian prodi, dan juga fasilitas yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan juga unit kegiatan mahasiswanya Pak Pres udah banyak sekali. Jadi jangan ragu-ragu guys untuk bergabung di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, karena Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu tadi tidak hanya mendukung di akademik saja, tetapi juga mendukung di non akademik ya Pak Pres ya. Oke, itu untuk pesan untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu ya Pak Pres ya. Oke guys, jadi itu aja bincang kita pada hari ini. Tadi udah banyak sekali hal yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, baik itu tentang kampus kesehatan, kemudian juga untuk jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan juga ada unit kegiatan mahasiswa ya Pak Pres ya. Jadi untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk bergabung di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jangan ragu-ragu, karena Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini tidak hanya mendukung di akademik, tetapi juga di non
akademik seperti itu ya Pak Pres ya. Dan juga untuk lulusannya tadi sudah ada yang di luar negeri guys, jadi nggak hanya di dalam negeri, tetapi untuk lulusan Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini sudah banyak sekali yang bekerja di luar negeri, baik itu di Belanda, di Jerman, kemudian tadi di Arab Saudi juga ada ya Pak Pres ya, di Jepang seperti itu. Bahkan ada yang sebagai PNS yang ada di Jepang seperti itu. Oke guys, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kami akhiri. See you bye guys.